Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal sifat koligatif larutan tentang penurunan titik beku. Soalnya esai. Video sebelumnya soal PG ya. Ini soal lanjutannya lah ya. Ada dua soal esai yang mau saya bahas. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya. Langsung aja saya mulai. Nah, nomor 1, hot sini ya katanya. Nikotin merupakan senyawa yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Lalu dibakarlah 4,38 miligram nikotin. Lalu dihasilkan 11,9 mg gas CO2 dan 3,41 mg air. Lalu larutan dari 3,62 gram nikotin dengan 73,4 gram air membeku pada suhu minus 0,563 derajat Celcius. KF air 1,86, ARC12H1N14. Tentukan empiris, massa molekul, rumus molekul. Ya, pantas lah ya disebut HOTS ya. Ribet. Oke, kita mulai dari ini ya. Dua kalimat pertama. Ya, jadi di dalam nikotin itu ada C, ada H, dan ada N. Lalu dibakar kan? Jadi saya kasih gambaran. Kita ke A dulu ya. Nanti dapat empirisnya di situ. Ini ada misalnya nikotinnya, di dalam ada C, ada H, ada N. Ini 4,38 mg. Lalu ini dibakar tambah O2. Hasilnya ada 2 katanya. CO2 11,9 mg dan 3,41 mg H2O. Gitu ya. Nah, dari sini kita bongkar dulu, kita tentukan berapa banyak karbonnya. Nanti dari sini kita tentukan berapa banyak hidrogennya. Jadi saya mulai dari CO2 dulu ya. Jadi massa karbon sama dengan indeks atau jumlah karbon kali AR karbon dibagi MR dari zatnya CO2 kali massa CO2. Ini karbon tuh maksudnya jumlahnya itu ini indeksnya. Ada berapa banyak C di sini? 1. AR dari C dikasih tahu di atas 12. MR CO2 44. Massa CO2-nya katanya 11,9 mg. Dari sini kita bisa dapat massa karbonnya adalah sebesar 3,2454 gram. Oke. Lalu yang kedua, miligram ya. Yang kedua kita cari massa hidrogen. Massa hidrogen dalam H2O. Nah, ini jumlah H-nya ada berapa? Ada 2 kan? AR dari H 1. MrH2O 180. Massa H2O-nya berapa tadi? 3,41 mg. Saya dapat ini 0,3788 mg. Ya, kita udah dapat 2 komposisi, karbon dengan hidrogen. Ingat di dalam nikotin tadi ada C, ada H, ada N. Kita dapat C-nya, kita dapat ini H-nya. Berarti kan otomatis kita dapat N-nya kan? Nah, berarti N adalah sama dengan totalnya 4,38 dikurangin 3,2454 dikurangin lagi 0,3788. Nah, saya dapat ini nitrogennya 0,7558 mg. Ini angkanya memang ribet ya. Nah, sekarang kita dapatlah komposisi C, H dengan N. C-nya saya ulang
3,2454 mg. Hidrogennya 0,3788 mg. Nitrogennya yang baru kita hitung di atas 0,7558 mg. Kita nggak bandingkan massa untuk empiris, tapi kita membandingkan mol. Artinya kalau ada massa mau cari mol, bagikan dengan AR masing-masing. C bagi 12 kan? H bagi 1, N bagi 14. Dapat di sini saya 0,2704. Ini banding ya. Bandingkan dengan ini 0,3788. Bandingkan yang ini dapatnya 0,054 gram, sekitar itulah 0,054. Nah, kalau seperti ini cara mencari perbandingannya, bagikan dengan angka yang paling kecil. Jadi semua bagikan dengan ini 0,054 0,054 0,054. Nah, yang pertama ini dapat hasilnya tuh sekitar 5. Ini 7, ini 1 jelas. Nah, jadi kita dapat rumus empirisnya, rumus dengan perbandingan paling sederhananya, yaitu C-nya 5, H-nya 7, N-nya 1. Inilah rumus empirisnya yang A. Ini ya, yang A. C5, H7N. Lalu kita ke yang B. Data berikutnya, kalimat berikutnya. Larutan dari 3,62 gram nikotin dengan 73,4 gram air membeku pada suhu minus 0,563. Nah, membeku 0,563. Berarti kan kita bisa dapat di situ delta T F-nya. Selisihnya dari 0, berarti 0 kurang min 0,563. Ya, 0,563 derajat Celcius. Itu delta TF-nya. Delta TF KF kali molalitas. Delta TF-nya 0,563. Lalu saya bongkar aja ya nanti molalitasnya ya, biar sekalian. KF kali, ingat ya, molalitas gram zat terlarut bagi mr 1000 per gram pelarut. Delta TF-nya dapat di atas 0,563. KF-nya dikasih 1,86 dikali gram zat terlarutnya terlarutnya kan nikotin 3,62, mr-nya kita belum dapat. Ini yang mau kita cari. Kali 1000 per pelarutnya air 73,4. Atau dari sini kan kita bisa dapat, atau kali silang dulu ya, 0,563 kali mr kali 73,4 sama dengan 1,86 kali 3,62 kali 1000. Atau mr-nya berarti sama dengan 1,86 kali 3,62 kali 1000 dibagi 0,563 kali 73,4. Dapat ini saya hitung 162 ya, 162,9, berarti sekitar 163. Inilah mr-nya, massa molekul relatif dari nikotin. 162 atau 163 ya, sekitar itu. Lalu C, rumus molekulnya gimana? Nah, kita hubungkan antara rumus empiris yang kita dapat dengan mr. Jadi kita hubungkan A dan B untuk dapatkan soal C. Ingat ya, ini kelas 10 dulu nih di stoikiometri ya. Jadi rumus empiris kali X itu sama dengan rumus molekul yang diwakili oleh mr. Jadi Re-nya tadi kan kita udah dapat C5H7N. Oke. Nah, kita cari
C5 itu masanya 1C kan 12. Kalau kali 5 berarti 60. H jelas 7 ya, 7 kali 1 kan. Tambah N itu 14. Kali X sama dengan MR-nya kita udah dapat di atas 163. Oke, berarti ini 60, 67 berarti 81 ya. 81 kali X sama dengan 163. Jadi X kan sebesar ya 163 bagi 81 ya sekitar 2 ya. Artinya rumus molekul aslinya adalah ya C5H7N kali 2. C-nya jadi 10, H-nya 14, N-nya 2. Inilah rumus molekul dari nikotin itu. Oke, soal nomor satunya memang panjang lah istilahnya. Konsepnya banyak yang harus dikuasain ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Nomor 2, diketahui massa molar glikol 62 gram per mol, massa jenisnya 1,1 gram per mili. Tetapan penurunan titik beku air adalah 1,860 derajat Celcius per molal. Berapa liter glikol harus dicampurkan ke dalam tiap liter air radiator ya, agar air radiator tidak membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius. Delta TF dulu, selisih antara pelarut 0 kurang larutannya. Berarti 5 derajat Celcius lah delta TF-nya, penurunan titik bekunya. Nah, delta TF, KF kali M, bongkar lagi, gram zat terlarut bagi MR, 1000 per gram pelarut. Delta TF-nya ada 5, KF-nya juga ada ya 1,86 kali gram zat terlarut itu massa ya, saya nggak massa. MR-nya ada 62. Pelarutnya tadi ada tiap liter berarti kan 1 liter ya. 1 liter sama dengan 1000 mili. Karena air itu massa jenisnya adalah 1 gram per mili, maka 1000 mili sama dengan 1000 gram. Jadi sini juga 1000 gram. Atau ini bisa dicoret. Berarti dapatlah massa sama dengan 5 kali 62 per 1,86. Saya dapat sekitar 166,66667 lah gram glikol. Tapi yang ditanya glikolnya dalam liter bukan dalam gram. Bagaimana kita mengubahnya menjadi liter dari gram? Kita butuh yang namanya ini, massa jenis rho. Rho itu kan massa per volume. Berarti kita ada massa, ada rho, kan kita bisa dapat volume. Massa dibagi rho-nya. Massanya 166,67. Rho-nya 1,1. Ini dapat 151,5 mililiter. Kenapa mililiter? Karena ini ya harus sepaket dia. Kalau dia massanya dalam gram, temennya dalam mililiter. Karena di sini gram per mili. Ya, gram-gramnya coret, milinya naik kan. Yang ditanya juga tidak dalam mililiter tapi dalam liter. Ya tinggal bagikan dengan 1000 saja, 0,1515 liter. Jadi seginilah glikol yang harus dicampurkan ke dalam 1 liter air radiator supaya nggak membeku dalam minus 5 derajat Celcius. Oke, ini 2 soal esai tapi ribet-ribet ya. Tapi ya kembali lagi mudah-mudahan masih bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.